Oke, selamat datang ya di pertemuan ketiga perkuliahan kita, perkuliahan ekonomi sumber daya alam. Di pertemuan ketiga ini kita membahas rantai ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam. Jadi seberapa banyak rent yang diperoleh dari pemanfaatan sebuah sumber daya alam. Pokok bahasan kita kurang lebih seperti ini. Kita akan membahas willingness to pay dan kurva permintaan, marginal cost dan kurva penawaran, konsep rantai ekonomi, dan terakhir adalah discounting ya. Jadi pertama kita bahas utilitas. Ini kalian sudah dapat ya waktu kalian membahas kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi intinya utilitas itu adalah besarnya kepuasan yang kita terima dari mengkonsumsi barang. Jadi kalau kita mengkonsumsi barang, kita dapat kepuasan, maka itu adalah utilitas. Atau utilitas nama lainnya juga bisa kita anggap sebagai besarnya manfaat yang kita terima dari mengkonsumsi sebuah barang. Nah, total utility itu adalah total utilitas dari konsumsi, misalnya konsumsinya 1, sebentar ya, sebentar, ini kayaknya, sebentar ya, ya ini dia, enable editing. Nah, misalnya utilitasnya 2, maka total utility-nya 90, total konsumsinya 3, maka total utility-nya 122. Nah, kalau marginal utility itu adalah tambahan kepuasan karena mengkonsumsi 1 unit barang berikutnya. Jadi misalnya kalian sudah mengkonsumsi 2, kemudian naik konsumsi ketiga, maka satu konsumsi tambahan ini akan memberikan kalian sebesar 32, berasal dari selisih ini. Misalnya konsumsinya naik ke 4, total utility-nya 150, marginal utility-nya 28. Itu berasal dari peningkatan utilitas yang kalian terima. Nah, utilitas pada barang normal ini seperti ini ya. Kalian bisa lihat dia terus naik, tapi naiknya melambat. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini kan 1 unit ya, bergeser 1 unit, penambahan utility-nya 75 ya. Bergeser 1 unit lagi, penambahan utility-nya sekian, 1 unit lagi sekian, 1 unit lagi sekian. Ini kotak-kotak ini, kalau kita potong-potong, kemudian kita jajarkan ke sini, maka jadilah kurva marginal utility. Ya. Jadi marginal utility itu asalnya dari sana. Nah, utilitas ini mengukur seberapa besar kepuasan yang diterima oleh konsumen, di mana ada asumsi, yaitu konsumen rela mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi suatu barang maksimal sebesar kepuasan yang kalian terima. Jadi kalian itu rela mengeluarkan uang untuk konsumsi suatu barang maksimal ya sebesar kepuasan yang kalian terima gitu. Kalau memang kepuasan, dan orang ini kan berbeda-beda. Jadi misalnya kayak yang terbaru ini kan PlayStation 5 keluar, harga resminya mungkin sekitar 10 juta, 11 juta. Tapi karena adanya kelangkaan prosesor ya dari Taiwan ya, demand-nya terlalu tinggi, sementara pabriknya cuma 1, TSMC, maka terjadi kelangkaan produk. Ada saja orang-orang yang rela membayar harga di atas harga pasar, 15 juta, 16 juta gitu. Kenapa ada orang yang rela harga aslinya sebenarnya mungkin 11 jutaan, tapi rela mengeluarkan uang sampai 16 juta? Karena bagi orang-orang ini ya kepuasannya itu ya worth it gitu, segitu tuh dia sepadan gitu. Jadi asumsinya adalah seorang konsumen rela mengeluarkan uang untuk konsumsi maksimal sebesar kepuasan yang diterima.
uang yang dikeluarkan maksimal sebesar kepuasan yang diterima. Sebentar ya, WhatsApp-nya saya matikan ya daripada bunyi-bunyi. Oke. Nah, salah satu cara untuk mengukur nilai marginal utility ini adalah mengukur nilai seberapa besar konsumen rela membayar untuk konsumsi satu unit barang berikutnya. Jadi kalau kalian mau mengukur nilai marginal utility, maka salah satu caranya adalah ya berapa besar konsumen itu rela membayar untuk konsumsi satu unit barang berikutnya. Jadi misalnya kalian buka puasa di Es Teler 77 misalnya. Kemudian kalian makan mie ayam mungkin ya harganya sekitar 32.000. Mangkok pertama kalian bersedia gitu mengeluarkan uang 32.000 untuk membelinya. Ya namanya juga lapar gitu. Mungkin perut kalian masih muat, mangkok kedua deh diajar 32.000, kalian masih mau membayar. Setelah selesai 2 mangkok, perut kalian terasa penuh ya, ikat pinggang mungkin juga sudah dilonggarkan. Tiba-tiba store manajernya bilang gitu, Pak, ini ada diskon nih, promo mangkok ketiga cuman 10.000 gitu. Tapi harus Bapak yang makan dan harus habis gitu. Kira-kira kalian bersedia nggak mengeluarkan uang 10.000 itu, sementara perut mungkin sudah full begitu. Maka kemungkinan besar ya 10.000 itu tidak akan kalian keluarkan gitu, karena bukan hanya kalian masih ada nilai ekstranya, bahkan kalau kalian paksakan makan bisa-bisa kalian malah muntah gitu, sehingga yang tadinya mungkin 2 mangkok pertama kalian masih rela membayar 32.000 per mangkok, tapi ketika di mangkok ketiga 10.000 pun kalian nggak mau membayar. Nah, jadi ini adalah salah satu metode untuk mengukur nilai marginal utility. Jadi dengan mengetahui seberapa banyak kalian rela membayar, kalian bisa mengetahui marginal utility-nya, kalian bisa mengetahui total utility dari sebuah barang. Nah, sehingga total utility ini menggambarkan akumulasi dari consumers willingness to pay. Nah, dengan mengetahui utility ini, nantinya kita bisa memperoleh demand konsumen. Nah, willingness to pay adalah kerelaan membayar untuk memperoleh suatu barang. Membayar ini bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk pengorbanan waktu, bisa dalam bentuk barter, ataupun tenaga kerja yang kalian berikan. Nah, karena ya yang bersedia dikorbankan ini kan ukurannya macam-macam, maka untuk memudahkan bisa dinilai dalam bentuk satuan moneter atau satuan uang. Nah, willingness to pay ini sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya cita rasa, preferensi, budaya, agama, dan lain-lain. Jadi kayak kita di Indonesia, kita mungkin doyan gorengan pakai tahu. Gorengan tahu kita doyan, tapi kalian bawa itu ke Inggris, muntah-muntah mungkin mereka makan tahu goreng. Nah, jadi cita rasa ini memang ya nggak bisa kita ini ya, kayak saya ke Marugame Udon, makan udonnya kok kuahnya rasanya nggak karu-karuan sih kalau menurut saya gitu. Mungkin kuahnya pakai sup ikan atau gimana. Itu masalah cita rasa gitu. Nah, ada orang yang willing to pay untuk harga segitu. Kadang bagi orang lain itu nggak willing untuk membayar seharga itu. Jadi dipengaruhi oleh cita rasa, preferensi, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam yang tidak ditransaksikan atau tidak diperdagangkan ya maksudnya, yang nggak ada mekanisme pasarnya, itu ditentukan oleh penilaian seseorang terhadap jasa lingkungan yang diperoleh. Jadi sumber daya alam ini kadang nggak semuanya punya nilai pasar ya, karena nggak semua juga ada marketnya. Sehingga penilaiannya itu ditentukan oleh orang yang melakukan penilaian. Jadi kayak misalnya jasa dari hutan di puncak untuk
mengurangi banjir di Jakarta, kan itu nggak ada nilai pasarnya, nggak diperdagangkan. Ya hutan itu nggak minta uang juga ke kita gitu. Untuk yang seperti ini maka mengetahui willingness to pay-nya itu ada mekanisme penilaian. Mekanisme penilaiannya insya Allah dibahas di semester depan di mata kuliah penilaian sumber daya alam. Ini grafiknya kurang lebih begini ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang mungkin ya. Nah ini contoh willingness to pay untuk program konservasi wilayah hulu. Nah ini gini, jadi ceritanya gini. Ini kan grafik total utility dan marginal utility pada barang normal ya. Normalnya barang, bawahnya ini adalah kuantitas, ini adalah utilitas. Kalau orangnya banyak, maka nanti kuantitasnya ini dijumlahkan ke kanan, utilitasnya ikut bergeser. Nah, kalau ini barang publik nih. Nah, kalau barang publik kita nggak bicara soal kuantitas, tapi yang kita bicarakan adalah kualitas. Kualitasnya adalah rendah, sedang, dan luas. Tapi kita bahas dulu deh barang publik ya, karena kan kalian nggak dapat mata kuliah keuangan publik ya. Oke, jadi ada 4 jenis barang. Cuma yang kita fokus ke barang publiknya aja. Nah, untuk membedakannya itu kriterianya ada 2. Yaitu kriteria pertama adalah excludable. Dan yang kedua adalah rivalry. Ya. Excludable maksudnya adalah kalian bisa mengeksklud atau mencegah orang dari mengakses sebuah sumber daya alam. Jadi excludable itu adalah kalian bisa menghalangi orang lain untuk mengakses sumber daya alam tersebut. Misalnya ada orang masuk ke pekarangan rumah kalian dan kalian nggak suka itu. Maka secara teknis kalian bisa nelpon polisi dan meminta polisi untuk menyingkirkan orang itu dari halaman rumah kalian. Secara teknis ya, tapi kalau di Indonesia mungkin nggak bisa gitu. Tapi kalau di luar negeri itu bisa. Jadi kalau ada orang masuk ke halaman rumah kalian atau masuk ke rumah kalian dan kalian nggak berkenan, kalian bisa menyingkirkan orang itu dari properti kalian. Misalnya kalian punya motor, terus kalian nggak mau ada orang duduk-duduk di atas motor kalian, kan bisa menyingkirkan orang itu. Tolong itu motor saya, jangan didudukin gitu. Atau ada yang mau pakai motor kalian, bisa kalian cegah. Maka itu namanya excludable. Nah, non-excludable berarti kalian nggak bisa mencegah. Misalnya ada padang rumput yang tidak ada pemiliknya. Terus orang bebas menggembalakan kambing di sana. Dan kalian nggak bisa mencegah itu. Maka itu namanya non-excludable. Atau misalnya kalian ke laut, kalian nyewa kapal, terus kalian ke laut, kemudian kalian menjaring ikan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kalian untuk menjaring ikan gitu. Maka itu non-excludable. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kalian atau kalian tidak bisa menghalangi orang untuk menjaring sumber daya alam tadi. Itu excludable. Nah, kalau rivalry ini adalah kalau kalian menggunakan sebuah barang, maka orang lain tidak bisa menggunakan barang tersebut. Jadi misalnya kalian makan, ya sudah kalian telan, orang lain nggak mungkin dong gitu makan kembali apa yang sudah kalian makan. Atau misalnya kalian punya laptop, kalian lagi ngetik, ya orang lain ya bisa ngetik gitu. Kecuali kalian sudah selesai menggunakannya, laptopnya nggak kalian pakai, orang lain bisa ngetik. Nah, jadi kalau kalian sudah pakai, gara-gara kalian pakai, orang lain nggak bisa pakai, maka itu namanya rivalry. Non-rivalry itu adalah kalau kalian pakai, orang lain masih tetap bisa pakai. Misalnya jalan raya. Kalian masuk ke jalan raya, orang lain juga masih bisa pakai jalan raya itu. Kalian piknik ke Kebun Raya Bogor, orang lain juga bisa masuk ke Kebun Raya Bogor. Nah,
tentu ada batasan kapasitas ya, gitu, jalan raya dan kebun raya Bogor. Tapi kurang lebih konsep rivalry itu seperti itu. Bahwa kalau kalian make, orang lain nggak bisa make. Nah, jadi misalnya ini adalah excludable, ini non-excludable, ini rivalry, ini non-rivalry. Kalau barangnya sifatnya excludable dan rivalry, maka ini barang normal, normalnya barang. Jadi kalau kalian bisa menyingkirkan orang dan kalian pakai barang itu, orang lain kalian nggak bisa sharing barang itu, ya maka namanya itu barangnya rivalry. Contohnya motor tadi, kalian bisa menghalangi orang dari menggunakan, dan kalau kalian sudah naikin motornya, orang lain nggak bisa naikin motor tersebut. Ya tentu ada anomali, misalnya ada orang akrobat, satu motor isi orang 8, 9, itu anomali, tapi normalnya motor, ya yang make, ya kalau udah kalian pakai, orang nggak bisa make. Laptop misalnya excludable dan rivalry. Kalian bisa menghalangi orang menggunakan laptop tadi, dan kalau kalian sudah pakai laptopnya, bahkan kalian nggak bisa minjamkan itu ke orang gitu. Itu excludable dan rivalry barang normal. Nah, kalau excludable non-rivalry, maka ini namanya club goods atau barang klub. Ya, excludable tapi non-rivalry. Kalian bisa menghalangi orang, tapi kalau orang make, ya apa namanya? Tapi ibaratnya kalau kalian mengizinkan orang pakai, kalian bisa mengundang orang-orang lain untuk pakai karena barangnya sifatnya non-rivalry. Contohnya Kebun Raya Bogor. Kalian kalau mau masuk harus bayar. Kalau nggak bayar, pengelola bisa menghalangi kalian bisa masuk. Tapi berapapun orang bisa pakai, kan gitu. Netflix itu club goods juga. Kalau kalian nggak bayar, kalian nggak bisa mengakses Netflix. Tapi kalau yang bisa mengakses, kalian bisa mengakses, orang lain pun bisa mengakses. Tapi tentu ingat ya, ada batasannya juga gitu. Kebun Raya Bogor punya batasan, Netflix juga punya batasan bandwidth. Nah, non-excludable tapi rivalry, maka ini namanya common goods. Atau barang common, barang komunal mungkin ya bahasa Indonesianya. Jadi kalian nggak bisa menghalangi orang, tapi begitu barang itu dipakai, ya habis gitu. Kalau barang itu dipakai, kalian nggak bisa pakai. Contohnya padang rumput. Padang rumput memang nggak ada yang bisa menghalangi pakai, tapi begitu rumputnya sudah dimakan kan nggak bisa dimakan lagi. Nunggu sampai tumbuh dulu. Maka ada rivalry di sana. Contohnya mungkin perikanan laut. Perikanan laut non-excludable. Tapi kalau kalian sudah jaring, ikan yang kejaring itu ya sudah gitu, hilang gitu. Nunggu proses regenerasi lagi. Itu common goods. Nah, public goods adalah non-excludable dan non-rivalry. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi, dan kalau kalian pakai, orang lain juga masih bisa pakai. Jadi kayak jalan raya, terus apalagi ya, perairan laut untuk transportasi kapal misalnya, udara, untuk transportasi pesawat misalnya. Ini contoh dari non-excludable dan non-rivalry. Termasuk juga misalnya mungkin taman kota ya, berarti masuknya non-excludable dan non-rivalry juga. Nah, kita sekarang kembali ke sini. Nah, kali ini kita punya program modelnya public goods. Nah, kita individunya nih ada 3 nih, A, B, dan C. Nah, angka di sini ini adalah dalam satuan ini adalah angka marginal ya, bukan total ya. Jadi individu A, kalau programnya itu, program konservasinya itu levelnya rendah, willingness to pay-nya dia adalah 100. Nah, kalau kemudian ditingkatkan programnya dari rendah ke sedang,
marginal willingness to pay-nya adalah 75. Ini plus ya. Jadi total willingness to pay dari individu A kalau programnya sedang itu 100 ditambah 75, 175 ya. Jangan sampai keliru nih baca angkanya. Ya. Nah, kalau program ini oke, programnya nggak yang sedang deh, yang luas. Maka individu A ini bersedia menambah 50. Ya. Ini marginalnya ya, jangan sampai keliru nih. Maka total willingness to pay-nya untuk individu A, kalau programnya itu luas adalah 100 tambah 75 tambah 50, atau sama dengan 225. Ya. Nah, orang B, nah ingat willingness to pay itu selain ditentukan oleh selera, ada satu lagi, yaitu kemampuan membayar atau daya beli. Ya. Jadi willingness to pay itu juga termasuk ditentukan oleh daya beli. Kalau uangnya nggak ada, ya maksimal duit yang real yang kalian bersedia keluarkan itu berapa gitu, yang kalian punya. Ya. Jadi misalnya orang B mungkin bisa jadi orang B memang dia nggak doyan dengan program ini, atau bisa jadi memang secara ekonomi dia mungkin lebih di bawah gitu, pendapatan dia di bawah A dan C misalnya. Programnya misalnya kalau rendah dia willing to pay-nya 30. Kalau sedang dia bersedia nambahin 10. Kalau luas nambahin 5. Individu C begitu. Nah, sehingga kita peroleh agregatnya kalau rendah itu 180, kalau sedang itu tambah 115, kalau luas tambah 65. 180 ditambah 115 ini berarti total willingness to pay untuk sedang ini 295, kalau luas berarti 360 ya. Oke, sekarang ini ada grafiknya nggak ada. Oke, sekarang kita pindah ke sini ya, ke whiteboard ya. Kalian kalau ini sudah pindah whiteboard ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan grafik agregat ya, maka ini rendah, ini sedang, ini tinggi, ini 360, sebentar. Kita yang marginnya dulu deh, 180. Terus berapa itu? Nah, 115 ya, 180, ini kan 90 ya. Berarti 115 anggap aja di sini. 65 mungkin di sini. Nah, kalau rendah berarti dia di sini, kalau sedang dia di sini, kalau tinggi dia di sini. Maka ini adalah kurva marginal utility gitu, atau bahasa lainnya adalah marginal willingness to pay. Nah, kalau totalnya berarti ini rendah, sedang, dan tinggi. 360, 180, kemudian 295. Rendah, sedang, kemudian tinggi. Maka ini adalah total utility atau total willingness to pay. Ya, jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Makin tinggi programnya, sebentar. Makin tinggi programnya, total utility atau total willingness to pay-nya tetap naik, tapi kenaikan ini melambat ya. Jadi yang melambat kenaikannya, tapi tetap aja naik. Ya. Nah, terus kita bahas sekarang production possibilities frontier atau batasan kemungkinan
produksi. Jadi misalnya kita punya sumber daya, kita mau menghasilkan 2 unit barang, kita punya beberapa kemungkinan skenario produksi gitu. Tapi berbagai skenario produksi ini punya batasan. Asumsinya 2. Pertama, sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kita terbatas. Sumber dayanya terbatas, ya. Asumsi yang kedua adalah kebutuhan manusia tidak terbatas. Jadi sumber daya alamnya terbatas, tapi kebutuhan kita tidak terbatas. Sehingga terjadi kelangkaan. Nah, production possibilities frontier ini menunjukkan seberapa besar batasan kemampuan manusia dalam memproduksi berbagai barang. Di mana berlaku konsep diminishing return. Dalam artian makin banyak kita memproduksi, return-nya akan semakin menurun. Nah, untuk menyederhanakan modelnya, dalam buku pembelajaran hanya menggunakan 2 macam produk. Jadi seperti ini ya. Kalau kalian memproduksi 0 pizza, maka kalian memproduksi 15 cola. Kalau kalian memproduksi 1 pizza, kalian memproduksi 14 cola. Maka ini seperti ini ya. Di sini berarti 14 cola dan 1 pizza. Kalau kalian produksinya 2 pizza, maka total kolanya menjadi 12. Kalau kalian memproduksi 3 pizza, maka kolanya cuman 9. 4 pizza, kolanya cuman 5. Kalau kalian produksi 5 pizza, kalian sama sekali nggak bisa minum cola. Seret juga ya. Nah, kalau kalian misalnya di titik Z, pizzanya 3, kolanya 5. Ya. Titik Z ini bisa kalian lakukan. Kalian nggak harus di garis ini. Kalian di titik Z ini bisa. Tapi di titik Z ini nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena kalian bisa meningkatkan produksi tanpa melakukan pengorbanan. Kalau kalian di titik Z, ya, kalian bisa meningkatkan jumlah pizza tanpa menurunkan konsumsi cola kalian. Atau kalian bisa meningkatkan jumlah cola tanpa perlu mengurangi konsumsi pizza kalian. Maka di titik Z ini nggak efisien. Efisiennya adalah kalau di garis biru ini. Kalau yang udah di luar garis biru, kayak di ini, maka ini tidak mungkin kita lakukan karena nggak sanggup gitu. Memang itu di luar batasan kita. Nah, di sini kemudian kita melihat adanya opportunity cost ya. Jadi opportunity cost itu kan jumlah yang seharusnya kalau menurut definisi ini kan adalah highest valued alternative foregone ya. Jadi jumlah nilai manfaat tertinggi yang seharusnya bisa kalian terima tapi kalian korbankan gitu karena pilihan kalian. Jadi misalnya kita start dari A. A ini 15 cola tapi nggak makan pizza. Ini bisa kembung dan berpotensi sakit mah ya, sakit lambung ya. Nah, kalau kalian kemudian memproduksi 1 pizza, ya, kalian harus mengorbankan 1 cola kalian. Maka di titik A ini, ya, harga 1 pizza ya. Harga 1 pizza itu adalah 1 cola. Karena 1 cola ini harus kalian korbankan. Opportunity cost-nya deh, gitu. Ini opportunity cost. Jadi harga 1 cola, 1 pizza adalah 1 cola. Tapi ketika kalian di titik B mau meningkatkan ke titik C, kalian mengorbankan 1 pizza berikutnya, untuk memproduksi 1 pizza berikutnya, kalian harus mengorbankan 2 cola. Ya. Maka di titik B ini 1 pizza ini pengorbanannya seharga 2 cola. Bahasa lainnya, harga 1 pizza adalah 2 cola. Atau biaya produksi 1 pizza adalah 2 cola.
Ya. Nah, di titik C, untuk menghasilkan satu pizza berikutnya, kola yang kalian korbankan 3. Ya. Maka biaya produksi satu pizza berikutnya adalah 3 kola. Karena kalian harus korbankan itu. Kalau kalian makan kalian produksi satu pizza berikutnya, maka yang kalian korbankan ini adalah 4 kola. Dan yang terakhir, kalau ini satu berikutnya, maka ini 5 kola. Ya. Nah, ini kalau kita potong-potong seperti ini, ya. Kemudian potongan ini kita jajarkan seperti ini, maka kita menghasilkan kurva marginal cost. Jadi marginal cost asalnya dari sana. Nah, dalam teori ekonomi, konsep fundamental adalah opportunity cost ya. Opportunity cost ini adalah konsep yang fundamental, di mana biaya opportunity ini menggambarkan pengorbanan jika biaya yang digunakan untuk membeli faktor produksi atau dibelanjakan pada suatu barang dengan alternatif lainnya. Intinya adalah menggambarkan berapa pengorbanan yang harus kalian keluarkan untuk menghasilkan barang yang lainnya. Nah, biasanya nanti dalam analisis ekonomi kalian akan banyak menggunakan konsep marginal ini untuk melakukan analisis. Sekarang kita lanjut ke rente sumber daya alam atau resource rent ya. Nah, rente sumber daya alam analog dengan benefit, analog dengan keuntungan yang dihasilkan oleh sumber daya alam tertentu. Nah, rente ini berbeda-beda sesuai dengan tingkat hasil dari sumber daya alam seperti tingkat kesuburan, tingkat kemiringan, dan jarak. Ini di antaranya. Jadi kalau misalnya tanahnya makin subur, kalau disewakan sebagai lahan pertanian, maka sewanya semakin mahal. Karena orang akan rebutan untuk mengelola tanah tersebut. Kalau makin miring sebuah area, maka untuk membangun rumah ini kan fondasinya harus lebih mahal. Maka sewa tanah di daerah miring yang kemiringannya tinggi ini ya cenderung akan murah gitu. Harga tanahnya akan cenderung murah karena ya pertama untuk biaya bangunnya lebih mahal, ada risiko longsor, belum kalau naik mobil apalagi mobilnya mobil kopling nanjak gitu repot juga kalau mau parkir. Nah kemudian juga misal yang terakhir ini jarak ya, tapi ini nggak terbatas dari 3 ini ya, ini contoh aja gitu. Kalau jarak misalnya makin jauh jarak dari area perkantoran, maka harga sewa kos-kosannya tentu akan semakin murah. Semakin dekat dia ke kampus mahasiswa, maka sewanya akan semakin mahal. Nah, rent ini atau rente sumber daya ini atau resource rent ini adalah surplus atau perbedaan antara harga dengan biaya gitu. Jadi perbedaan antara harga dikurangi biaya produksi. Ini kan bahasa lainnya kan profit ya. Harga jual misalnya dikurangi biaya produksi, ini bahasa lainnya kan profit ya. Nah, kalau dalam ekonomi sumber daya alam ini kita sebut sebagai rent. Atau bisa juga selisih antara benefit yang kita peroleh dikurangi cost untuk memperoleh benefit tersebut gitu. Nah, rent ini tidak lain adalah residual setelah seluruh biaya dibayarkan dan biasanya diterima oleh pemilik sumber daya alam. Jadi intinya adalah rent ini adalah benefit dikurangi cost. Atau misalnya barang ini sifatnya kayak jualan, maka harga jual dikurangi biaya produksi. Atau harga sewa misalnya, harga sewa
ini mungkin masih 50-50 ya. Jadi bisa juga harga sewa dikurangi biaya untuk membeli rumah tadi misalnya, ya itu mungkin bisa seperti itu. Intinya adalah harga jual dikurangi biaya produksi atau benefit dikurangi cost. Jadi surplusnya gitu, profitnya. Nah, ini adalah contoh beberapa rente ya, ini rente Ricardian. Jadi equilibrium itu adalah pertemuan antara price ini bahasa lainnya adalah marginal revenue. Price, tapi ya karena harga pasar kan harga pasarnya di sini ya. Pertemuan antara price dengan marginal cost. Jadi marginal revenue sama dengan marginal cost atau price sama dengan marginal cost. Ini adalah equilibriumnya di sini. Apa namanya? Tapi kalau kita melihat ini adalah average cost. Maka average cost-nya kan di sini ya. Average cost ini kan adalah harga biaya produksi terendah. Jadi minimum harga itu adalah sebesar average cost terendah ini, tapi kalian bisa menjualnya di harga P-star ini. Nah, selisih ini disebut rente Ricardian. Gitu. Jadi seharusnya harga minimal bagi kalian itu sekian. Tapi kalau kalian dapat uangnya malah segini. Nah, selisih itu adalah rente Ricardian. Kemudian juga misalnya ini rente ekonomi ya, jadi pelaku usaha memperoleh surplus besar daerah ABEF ya. Ini kan minimum price tadi ya. Tapi kalian terimanya di sini di harga ini ya. Equilibriumnya di sini, maka sebesar ini sampai sini ya. Nah, sampai sini ini disebut dengan ini surplus yang disebut sebagai intermarginal rent. Karena kalian memperoleh surplus nih di sini. Kalau ini nggak dihitung karena ini kalau yang area ini nggak dihitung. Kenapa? Karena ini marginal cost kalian ada di sini nih. Ini kan marginal cost-nya di sini gitu. Jadi yang dihitung sebagai intermarginal rent ini hanya sebatas area yang diarsir merah ini. Nah, kalau misalnya ini contoh pengelolaan perikanan yang buruk, di mana average cost kalian di sini, sementara marginal cost dan marginal revenue atau price ini ketemu di sini, ya, maka harga minimalnya biayanya harga minimal yang seharusnya kalian bersedia bayar di sini, tapi real marketnya di sini, maka kan kalian rugi ya. Nah, maka kerugian ini, maka ini disebut rente negatifnya di sini ya. Karena kan equilibriumnya di sini, ya. Ini rente negatif. Ini sebenarnya kalian rugi tanda kutip ya. Karena seharusnya price minimum kalian di sini, tapi kalian malah terimanya cuma di sini. Nah, karena ini rente negatif, maka istilahnya adalah extra marginal rent. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas pengukuran rente ekonomi. Jadi gimana kita mengukur resource rent ya, atau rente dari sumber daya alam. Nah, pendekatan surplus ini ada dua macam ya. Ada yang membatasi hanya pada producer surplus ya. Ini PS ini adalah producer surplus produsen. Kenapa? Karena diasumsikan produsen ini adalah orang yang memiliki sumber daya alam tadi. Sehingga karena dia sebagai pemiliknya, maka resource rent ini ya surplus yang diterima oleh pemilik sumber daya alam. Nah, kurang lebih seperti ini rumusnya. Oke, sudah siap ya nanti ujian ya, rumus seperti ini gitu ya. Tapi tenang, ujiannya nggak pakai rumus begini. Ini konsepnya aja ya saya ceritakan. P ini kan harga ya, harga jual dikali X
jumlah yang dijual. Diasumsikan seluruh produksi terjual. Harga jual dikalikan jumlah yang dijual. Bahasa lainnya adalah revenue. Total revenue, sorry. Total revenue atau total penghasilan. Ya. Nah, integral dari marginal cost ini adalah total cost. Loh, gimana sih maksudnya gitu ya? Oke, kita pindah kembali ke whiteboard ya. Ini kita ke whiteboard. Kalau di kalian belum pindah ke whiteboard, kalian bilang aja. Sebentar. Sebentar ya. Saya kembali ke slide dulu ya. Siapa tahu, coba saya cek dulu. Oke, ya gitu. Nah, ini price, ini kuantitas ya atau quantity, kemudian ini adalah kurva marginal cost kan begini ya. Ini kurva marginal cost. Nah, kalau kalian mengingat kembali pelajaran kalian waktu SMA, integral dari sebuah fungsi itu menghitung luas wilayah yang berada di bawah kurva sampai dia berpotongan dengan sumbu X. Jadi misalnya ini 5 nih. 5 misalnya. Ya. Ini 0, ini 5, MC DG misalnya. Ya. Maka ini maksudnya adalah rumus integral MC 0,5 seperti ini maksudnya adalah dari titik 0 dari sini ke sini luas wilayah di bawah kurva MC ini sampai berpotongan dengan sumbu X ini adalah jadi MC ini mengukur luas wilayah ini. Ya. Integral itu adalah mengukur luas wilayah ini. Nah, luas wilayah di bawah kurva MC ini sebenarnya adalah total cost. Maksudnya gimana nih? Kita kembali ke sini dulu. Ya. Ini karena kebetulan grafiknya itu sifatnya linear ya atau lurus, maka ini enak nih. Ketika kalian memproduksi satu pizza, ya, maka jumlah cola yang kalian korban atau gini. Gampangnya gini deh. Ini kalian lihat kan pergerakannya kan satu blok ini satu ya satuannya ya. Tiap satu blok ini satu pizza ya. Jadi semua pasti akan dikalikan satu. Ya. Kalau kalian dari 0 cola ke 1 pizza, maka jumlah kalau kalian dari 0 pizza ke 1 pizza, ya kalian mengorbankan cost-nya kan 1 cola ya. Ya, 1 kali 1 kan gitu, 1 cola. Kalau kalian memproduksi 2 cola, maka yang kalian korbankan kan 2 pizza ya. Satu pizza berikutnya yang kalian korbankan 2 cola ya kan. Maka ini 2, ini 1, total yang kalian korbankan adalah 3. Ya. Jadi untuk memproduksi 2 cola yang kalian korbankan adalah untuk memproduksi 2 pizza yang kalian korbankan adalah 1 cola ditambah 2 cola. Ya. Maka total 3 cola. Kalau kalian memproduksi 3 cola, maka 1 cola tambah 2 cola. Suka ketukar ya. Kalau menghasilkan 3 pizza, maka yang kalian korbankan adalah 1 cola tambah 2 cola tambah 3 cola. Total 6 cola yang kalian korbankan. Jadi kalau kalian memproduksi 3,
ya, maka total cost kalian adalah 6 kolak kalau kalian produksinya 3. Luas arsiran 3 biji ini adalah 6. Gitu loh. Kalau kalian produksi 4 pizza, maka total yang kalian keluarkan, total cost untuk produksi 4 pizza adalah 10 kolak. Yang mana ini adalah luas wilayah dari 0 ke 4, ini kurva ini kita hitung luas wilayah di bawahnya. Ya. Kalau kalian memproduksi 5 pizza, maka total kola yang kalian korbankan 15. 15 itu adalah ya total luas wilayah di bawah kurva MC ini gitu. Ya. Jadi integral ini mengukur luas wilayah di bawah sebuah kurva sampai dia berpotongan dengan sumbu X. Nah, ini kalau jumlah ini kalian jumlahkan, ternyata ini adalah total cost. Ya, ini adalah total cost. Ya. Nah, maka ini sebenarnya adalah total cost. Jadi producer surplus adalah area di mana total revenue dikurangi total cost. Gitu loh. Ini maksud rumus ini tuh begitu. Resource rent adalah total revenue dikurangi total cost. Mohon maaf Pak Habibie, saya Wahyu Pak sudah bergabung Pak. Oke, terima kasih Wahyu. Nanti saya susulkan absennya. Oke Mohon ya. maaf ya Pak, agak Yuk, terlambat lama Pak. Siap, siap. Nah, kita lanjut ya. Ini pendekatan surplus, tapi hanya menghitung berdasarkan surplus produsen. Karena memang asumsinya, ya yang punya sumber daya alam kan produsen aja. Maka tentu rent ini adalah rent yang hanya dirasakan oleh pemilik sumber daya alam. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa resource rent ini ya total surplus, bukan hanya milik produsen, tapi juga milik konsumen. Karena meskipun bukan pemilik kan, tapi dia merasakan manfaatnya. Nah, ini adalah equilibrium pasar dari pizza ya. Di mana kita peroleh equilibriumnya adalah jumlah produksi 10, harga dibayarkan 15. Padahal di titik ini konsumen itu bersedia membayar 25. Tapi kok cuma disuruh bayar 15? Kan berarti kan dia memperoleh surplus ya. Bagi dia manfaat yang diterima adalah 25 dan dia rela membayar 25. Lah kok cuma disuruh bayar 15? Maka itu namanya consumer surplus. Misalnya di sini 5. Ya, 5 ketika konsumsinya 5, willingness to pay-nya 20. Saya sebenarnya bersedia bayar 20. Tapi kok cuma disuruh bayar 15? Alhamdulillah. Maka ini namanya consumer surplus. Jadi consumer surplus itu terjadi karena willingness to pay kalian lebih besar daripada harga yang harus kalian bayarkan. Nah, kalau kalau produser surplus di titik ini 0, marginal cost bagi produsen kan 5 ya. Sebenarnya dia mau membayar dia dibayar 5 aja senang gitu loh. Si produsen ini dibayar 5 aja sudah dapat keuntungan normal. Jadi economic profitnya 0, tapi kalau accounting profitnya tentu ada uangnya gitu. Jadi dia sudah memperoleh keuntungan normal nih. Dibayar 5 aja udah senang. Lah kok konsumen nyodorin uang 15 gitu. Ya senangnya luar biasa gitu. Makanya dinamakan producer surplus. Ketika
produksinya 5, sebenarnya dikasih uang 10 aja dia udah memperoleh normal profit gitu. Konsumen kok memaksakan ini tak kasih uang 15 gitu, nggak boleh nolak gitu. Sebenarnya dia rela dibayar 10 tapi malah dapat uang 15. Maka ini namanya produser surplus. Produser surplus ini akhirnya habis ketika dia ketemu di equilibrium. Nah, maka produser surplus ini adalah ketika jumlah yang diterima oleh produsen lebih besar daripada marginal cost yang si produsen ini pengennya marginal cost yang dikeluarkan oleh produsen. Jadi produser surplus itu terjadi ketika harga yang dibayarkan oleh konsumen lebih besar daripada marginal cost yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, ini kembali seperti tadi. Ini adalah total utility ya. Nah, harga kali kuantitas ini adalah jumlah yang dibayarkan konsumen. Jadi demand ini kan asalnya berasal dari marginal revenue ya. Bukan marginal revenue. Ini adalah marginal utility. Nah, integral dari marginal utility adalah total utility. Jadi ini total utility yang diterima oleh produsen, nilai manfaat yang diterima oleh produsen totalnya dikurangi jumlah yang dibayarkan konsumen. Ini consumer surplus seperti ini. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut di sini ya, misalnya keseimbang equilibriumnya di sini ya dengan harga P star dan kuantitas X star. Surplus konsumennya berarti kan di sini ya. Nah, surplus konsumen ini juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya kehilangan akibat kerusakan ekosistem dengan mengukur perubahan surplus konsumen. Misalnya sumber daya tercemar, output akan berkurang dari X star ke XD. Jadi karena ada pencemaran, output akan berkurang dari X star ke XD, sehingga ini meningkatkan harga output ya. Kali ini berarti harganya di sini, surplusnya berarti cuma segini. Nah, akibatnya terjadi penurunan surplus produsen sebesar ini. Ini adalah surplus produsen yang hilang. Nah, besarnya surplus yang hilang ini mencerminkan perubahan kesejahteraan dari masyarakat karena perubahan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Ini kalau pakai analogi paling gampangnya gini, misalnya kalian mungkin gaya hidup kalian nggak sehat, terus kalian kena kolesterol. Sebelum kena kolesterol, kalian itu biasa konsumsi kalian biasa konsumsi misalnya sop kaki kambing sebesar X star. Maka surplus kalian kan sebesar ini ya, surplus produsen kalian sebesar ini. Kalian suka makan sop kaki kambing tapi kurang olahraga. Atau kalian suka makan sate kambing tapi kurang berolahraga. Akibatnya kemudian kalian terjadi kerusakan dalam tubuh kalian, sehingga kalian kena kolesterol.
gara-gara kena kolesterol, kalian harus mengurangi konsumsi kambing kalian jadi ke XD ini. Sehingga surplus kalian nggak lagi sebesar itu, tapi cuman sebesar ini. Nah, sebesar surplus yang hilang ini adalah perubahan kesejahteraan kalian gara-gara terjadi kerusakan dalam tubuh kalian. Gara-gara kalian kena kolesterol, konsumsi kambing kalian menurun, kebahagiaan kalian kemudian turun gitu. Akhirnya kalian mungkin nggak suka sayur, nggak suka buah, jadi terpaksa makan buah gitu. Maunya makan malam, akhirnya mungkin nggak bisa pakai nasi lagi gitu, terpaksa harus pakai buah-buahan makan malam. Itu kalau analoginya pada kerusakan tubuh manusia ya, tapi lingkungan kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya mungkin gara-gara terjadi pencemaran air, akibatnya mungkin produksi padi kalian menurun gitu, sehingga akibatnya ini mungkin konsumen ya, lebih ke konsumen ya. Jadi misalnya kerusakan lingkungan ya, karena misalnya misalnya kalian mungkin produsen kelapa sawit mungkin membakar hutan sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Kalian yang tadinya biasanya jalan-jalan keluar, karena di luar sekarang asapnya nggak karu-karuan, kalian jadi malas keluar gitu. Kalian lebih suka di rumah, karena di rumah kalian mungkin bisa pakai air purifier. Nah, kehilangan surplus ini karena kalian mengurangi konsumsi wisata kalian. Nah, ini adalah kehilangan kesejahteraan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Kita tinggalkan consumer surplus ya. Ini sekarang producer surplus. Kalau ini rumusnya mungkin kalian sudah paham ya. Jadi, tapi tenang aja, ujiannya nggak pakai integral seperti ini. Jadi ini adalah total revenue, ini adalah total cost. Nah ini kalau kita jumlahkan total economic surplus, ini consumer surplus plus producer surplus. Ini kita kurangkan, maka total economic surplus ini adalah total utility dikurangi total cost. Ya, jadi kalau kita kembali ke kurva ini lagi, ya, total utility itu dari sini, ya, sampai bawah. Sampai dasar ini nih, ini total utility. Ya. Kemudian ini adalah total cost, ya. Dikurangi total cost-nya sekian, ya. Maka sisa yang tertinggalkan cuma tinggal area arsiran di sini ya. Ya. Nah, inilah total utility total surplus. Ya. Nah, gimana kalau kemudian terjadi penerapan pajak kepada penjual? Nah, pajak kepada penjual ini contohnya adalah PPH ya. Nah, karena pajaknya terhadap penjual, maka yang bergeser adalah kurva supply. Karena kurva supply itu adalah miliknya penjual. Nah, terjadi penurunan supply. Naik turunnya supply itu jangan kalian lihat dari grafik naik turun ke bawah seperti ini, jangan ya. Tapi kalian melihatnya dari pergeserannya, apakah ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan, maka dikatakan supply-nya naik. Kalau ke kiri, maka supply-nya turun. Logikanya misalnya kalau supply-nya bergeser ke sini, di sini, ya, maka dengan harga $3, yang tadinya perusahaan itu nyuplainya 350, sekarang naik menjadi 425. Ya. Sementara kalau ini kan turun ya.
Maka meskipun grafiknya nampak seperti di atas, tapi dia bergeser ke kiri dengan harga $3, jumlah yang disuplai turun menjadi hanya 275 dari yang tadinya 350. Ya. Jadi ingat ya, naik turunnya kurva itu jangan dilihat dari grafiknya apakah dia di atas atau di bawah. Tapi apakah dia bergeser ke kanan atau ke kiri. Demand juga sama, apakah dia bergeser ke kanan atau ke kiri. Ya. Jangan sampai tersesat. Karena terkadang kurvanya nampak seperti di atas. Tapi padahal itu sebenarnya turun. Oke, saya hapus. Ini memang saya belum nemu ya bagaimana menghapus semua dalam sekali pencet ya. Jadi saya hapus satu-satu. Nah, kalau penerapan pajak kepada penjual, nah ini trikinya nih, trikinya. Kurva supply-nya kan jadi di sini ya. Ya. Nah, orang suka keliru. Equilibrium-nya kan di sini, ini sudah benar nih, equilibrium-nya sudah di sini. Tapi pertanyaannya gimana membaca kurva ini? Kurva penjual kan pada hakikatnya kan tetap aja di sini sebenarnya. Tapi pajak ini yang menggeser dia ke sana. Nah, perpotongannya kan di sini ya. Di sini kita peroleh jumlahnya 325. Harga 4. Nah, ini yang kalian harus pahami. Harga 4 ini adalah harga yang dibayarkan oleh konsumen. Konsumen bayar $4. Tapi produsen tetap aja kurvanya di sini nih. Produsen terimanya 2,5. Ya. Ini jangan sampai keliru. Selisih 1,5 ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Ya. Jadi ini adalah supply plus tax, kurvanya di sini. Di sini ini kan berpotongannya kan dengan demand ya. Demand ini kan milik konsumen. $4 ini adalah yang dibayarkan konsumen. Tapi produsen kurvanya yang ini. Ya. Yang diterima oleh produsen cuma 2,5. Selisihnya 1,5 ya, 1,5 antara kedua ini itu masuk ke kantong pemerintah. Jangan sampai keliru ini, ya. Karena pas ujian banyak yang keliru di sini. Nah, gimana kalau yang kena pajak pembeli? Maka yang bergeser adalah kurva demand karena yang jadi milik pembeli ini kan demand. Contohnya PPN, cukai, bea masuk mungkin bisa karena bea masuk ini kadang kurvanya yang bergeser demand, kadang yang lain. Tapi pada prinsipnya adalah kalau prinsip asalnya kalau pajaknya kepada pembeli, maka yang bergeser adalah demand. Ya. Jadi PPN, cukai, bea masuk gitu. Bea masuk itu tujuannya adalah untuk mengubah perilaku konsumen. Jadi bea masuk itu bukan untuk penerimaan negara, tapi untuk mengubah perilaku konsumen. Jadi dikenakannya kepada pembeli gitu. Nah, kenapa aja kurva demand-nya bergeser ke sini? Ya. Equilibrium-nya kan di sini. Ya, 325 jumlahnya nih. Cuma kan berpotongannya dengan S ya. Ini kan milik penjual. Kalau pembeli kan di sini nih. Maka jumlah 325 kita geser ke atas nih. Set, ke atas begini. Maka $4 ini adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Konsumen bayarnya $4, produsen terima uangnya $2,5.
Selisihnya yang 1,5 ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Sebentar, saya kok merasa oke. Nah, ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Ya, jadi ini seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Kita bahas ini ya, pengaruh harga terhadap surplus konsumen. Jadi misalnya harganya P1, surplus konsumennya cuman ini. Terus misalnya harganya turun menjadi P2, surplus konsumennya kan sebesar ini ya. Awalnya kan yang ini. Ya, ini kan yang awal. Nah, yang sebesar ini, BCE ini adalah tambahan surplus konsumen untuk konsumen lama, karena konsumen lama ini nggak tahu kenapa tiba-tiba harus membayar harga yang lebih murah gitu. Jadi ini adalah tambahan surplus untuk konsumen lama, sementara ini adalah surplus konsumen untuk konsumen baru. Ini misalnya ya. Maksudnya gini, jadi kalau yang ini adalah orang-orang yang tadinya nggak bisa konsumsi karena tadinya cuma segini jumlahnya, kemudian ini bergeser ke kanan, maka ini adalah terjadi pertambahan konsumen baru, maka ini adalah surplus konsumen untuk para konsumen baru. Nah ini juga sama sih kurang lebih prinsipnya. Jadi harga awalnya di P1, ini kemudian harganya tiba-tiba naik menjadi P2, maka kali ini surplus produsennya sebesar ini adalah surplus produsen awal, kemudian ini adalah tambahan surplus produsen untuk para produsen lama, karena produsen lama menerima uang yang lebih banyak gitu daripada sebelumnya, sementara ini adalah surplus untuk para produsen baru. Nah, sekarang kita bahas tentang governance rent. Jadi sebagai institusi yang mendapat mandat untuk mengelola kepentingan masyarakat, maka pemerintah punya hak untuk memungut pajak. Pajak ini digunakan untuk kepentingan bersama, diantaranya untuk mencegah ketimpangan sosial dan pengadaan barang publik. Nah, pajak ini bukan hanya mempengaruhi titik equilibrium seperti yang kita bahas tadi, melainkan juga mempengaruhi total surplus dalam perekonomian. Jadi kan rent itu kan diperoleh dari kemampuan untuk apa namanya, ini kalau kita ingat yang minggu lalu kita bahas kan privilege ya. Jadi pemerintah itu punya privilege untuk menarik pajak. Maka atas privilege tersebut untuk menarik pajak, maka pajak ini disebut sebagai government rent. Karena ini adalah rent yang dimiliki oleh pemerintah karena privilege yang dia miliki. Ya sebagai pemerintah, suka-suka saya dong merintah kalian, kan gitu. Namanya juga pemerintah. Kalau saya suruh pajak, bayar pajak 40%, emang kalian mau apa? Gitu. Paling demo terus lengser, jangan gitu ya. Enggak jadi deh, enggak jadi. Bahaya. Kita jangan bahas itu. Intinya begitu ya. Jadi intinya gitulah gitu. Kita lanjut. Jadi pemungutan pajak ini bukan hanya mempengaruhi titik equilibrium, melainkan juga mempengaruhi total surplus dalam perekonomian. Jadi ini contohnya begini, kita tahu gara-gara pajak terjadi pergeseran sebesar 4 ini ya. Ini kan harga yang dibayarkan oleh konsumen ya, willingness to pay-nya kan di sini. Maka sebesar ini adalah consumer surplus. Ini adalah jumlah yang diterima oleh produsen ya. Sementara
marginal cost mereka di sini. Maka ini adalah produser surplus ya. Nah, area ini nih, area ini kurang ini ya. Saya coba cari warna yang pas. Nah, selisih ini ya, selisih 20 ini kan pajak ya. Kalikan jumlah yang dipajakin, maka area persegi ini adalah government rent. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah tanpa pajak gitu, apa namanya, barang yang diproduksi kan yang seharusnya bisa kalian konsumsi kan 5. Tapi gara-gara ada pajak yang bisa kalian konsumsi kan 3. Akibatnya kan ada orang-orang yang seharusnya bisa konsumsi, jadi sehingga terdapat misalnya ini ribuan MP3 player dan asumsikan 1 orang 1. Maka ini kan berarti ada 1.000 orang yang tadinya bisa beli barang tersebut, tapi mendadak jadi tidak bisa beli. Karena harga yang harus dia bayarkan lebih mahal. Harusnya 200, dia bayar 210. Maka ada orang-orang yang mengalami kehilangan kesejahteraan. Harusnya bisa merasakan, tapi kemudian tidak bisa membeli. Maka area ini dinamakan area deadweight loss. Ini adalah total surplus yang hilang gara-gara ada manusia-manusia yang tadinya bisa beli, kemudian tidak bisa beli. Jadi contoh paling kelihatan ini gini, di Indonesia ini kan ada yang namanya PPNBM ya, pajak penerimaan negara untuk barang mewah. PPNBM ini dan mungkin bea masuk ya dan lain-lain. Jadi perpaduan antara PPNBM dan juga bea masuk ini ya maklum karena kan kita masih negara berkembang yang mungkin berusaha memproteksi produksi dalam negeri sehingga mungkin tarif bea masuk kita tinggi dan mungkin kita menerapkan PPNBM gitu karena ada barang-barang mewah yang mungkin asalnya dari impor gitu. Sehingga ada barang-barang yang sebenarnya di luar negeri murah, di sini jadi mahal. Contohnya misalnya jam tangan gitu. Jadi kalau kalian teman-teman saya yang kuliah ke luar negeri pada beli jam tangan bagus-bagus kayak Fossil, terus ya macam-macam lah. Yang paling terkenal Fossil, karena kalau nggak salah Fossil itu entah merek Inggris atau gimana. Karena di sana kalau menurut penuturan teman saya yang ngerti barang-barang seperti itu harganya jauh lebih murah daripada di Indonesia gitu. Kalau saya sih saya nggak tahu, saya bisa jam 200 ribuan gitu. Jadi saya kurang paham barang-barang seperti itu. Tapi jadi teman-teman saya ini yang normalnya di Indonesia nggak pakai jam tangan fosil karena barangnya itu mahal, jadi pada pakai jam tangan fosil. Karena kuliah di Inggris, di sana harganya murah karena entah nggak ada PPNBM-nya, entah bea masuknya lebih murah dan lain-lain. Nah, maka manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia deadweight loss gitu. Dalam artian kalau kalian tanpa PPNBM, tanpa bea masuk yang terlalu tinggi, kalian bisa pakai jam tangan fosil. Tapi gara-gara itu kemudian kalian pakai jam tangan dengan brand yang lebih rendah, maka sesungguhnya kalian ini adalah manusia-manusia deadweight loss ini. Gitu. Ya. Jadi deadweight loss ini berasal dari orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan finansial, tapi karena pengenaan pajak, kemampuan finansial itu mendadak hilang gitu, sehingga tidak bisa membeli barang tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai deadweight loss. Nah, ini ada contoh latihan soal ya. Ini soalnya mudah sekali. Mudahnya hanya sekali ya. Jadi dimisahkan bahwa kurva permintaan udang adalah ini kurva permintaan. Sementara biaya marginalnya sekian. Oke, pertama gambarkan kurva permintaan dan penawaran. Ini kayaknya terlalu mudah ya. Kalian kan udah dapat waktu pengantar ilmu ekonomi ya. Jadi nggak usah kita bahas. Tapi intinya adalah ya kalian hitungin satu-satu. P ketika 1, ketika 0, 1, 2 gitu ya. Terus
gimana sih? Quantity ketika 0, 1, 2, 3 gitu. Kemudian ini P-nya berapa ya, MC-nya berapa gitu. Nah, terus nanti kalian plotting satu-satu, udah kayak gitu. Kalian bisa latihan sendiri atau buka kembali buku pengantar ilmu ekonomi. Sekarang kita bahas ininya dulu, menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Pertama kita harus tahu dong equilibriumnya di mana. Ya. Kita harus tahu equilibrium di mana. Ini saya udah bergeser ke whiteboard ya. Kalau kalian belum bergeser, bilang aja ya. Equilibriumnya terjadi ketika ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, di mana marginal revenue ini adalah price sama dengan marginal cost, ya. Ini adalah 80 dikurangi 4Q. 80 dikurangi 4Q. Dan marginal cost-nya adalah 8 ditambah 0,8 Q. Ya. Nah, ini kemudian kita geser ya. 72 sama dengan 4,8 Q. Maka Q sama dengan ya 4,8 ya. 72 dibagi 4,8, maka Q star kita namakan aja Q star gini ya. 15. Ya. Nah, P sama dengan 80 minus 4Q ya. Maka P star itu adalah ketika 80 dikurangi 4Q star P star ini maka 80 dikurangi 4 kali 15 P star ini maka sama dengan 80 dikurangi 60 P star ini sama dengan 20. Maka kita peroleh equilibriumnya di mana ini P star Q star, maka ini adalah 20,15. Ini equilibriumnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita mengukur surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, ini kan fungsi linear ya. Linear itu dalam artian variabelnya ini kan nggak pakai pangkat ya. Q-nya Q pangkat 1 ya. Nggak pangkat 2, nggak pangkat 3. Maka ini linear garis lurus. Ya, ini berarti enak. Kenapa? Karena berarti kalian tinggal ngitung segitiga. Kalau nggak garis lurus, misalnya pangkat 2, pangkat 3, maka kalian harus pakai integral untuk mengukur luas wilayah. Tapi karena ini garis lurus, maka ini segitiga, maka ngukurnya gampang. Jadi kita tinggal ngukur gini aja. Misalnya ini adalah demand, ini adalah supply, atau ini ya kayak gitu ya. Oke. Atau ya udah gini aja deh. Oke. Ini kan equilibrium kita kan kita tahu di sini ya. Ini 15. Ini P star-nya 20. Ya. Nah, kan kita kan untuk ukur kan yang mau kita ukurkan ini ya. Tambah ini. Ya, tambah ini ya. Maka kita menghitung dua segitiga ini.
Sebenarnya sih kalian karena kita ngukurnya surplus konsumen produsen, maka ini ya kita hitung segitiga merah dan segitiga hijau. Maka kita perlu tahu P0 di sini berapa nih? Ya. Kemudian MC0 di sini berapa nih angkanya? Ingat segitiga ini kan setengah kali alas ya, kali tinggi ya. Kita mau nyari tingginya ini sama tingginya ini. Ya. Maka P0 ini sama dengan 80 dikurangi 4 kali Q ketika dia 0. Maka ini 80. Ya. Kita peroleh di sini angkanya adalah 80. Angka di sini 80. Ini gimana nih? Oke, kemudian MC0 itu berarti 8 ditambah 0,8 kali Q-nya sama dengan 0, maka ini kita peroleh angka 8. Ya. Ini kita peroleh angkanya adalah 8. Ya. Jadi tadi ini P0 80 ya. 80 ini 8, ini 20. Maka consumer surplus atau surplus konsumen itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya kan Q star, tingginya adalah P0 dikurangi P star. Ya. Ya. Jadi ingat, alas setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, maka consumer surplus adalah setengah Q star-nya 15 kalikan P0-nya 80 kalikan P star-nya 20. Maka ini setengah kali 15 dikalikan 60. Ya, ini 30 ya, maka ini 450. Ya. Maka consumer surplus adalah 450. Kalau producer surplus, maka ini adalah setengah, alasnya adalah Q star, tingginya adalah P star, dikurangi MC0. Ya. Setengah kali 15 dikalikan P star, P star-nya 20, MC0-nya adalah 8. Betul ya 8 ya? Sedikit lagi. MC0 betul 8. Maka ini sama dengan setengah kali 15 dikalikan 12 ya. 12 ini 6, 15 kali 6 90. Maka produser surplusnya 90. Sudah, itu jawabannya. Kalau misalnya ditanya total surplus, maka total surplus adalah consumer surplus plus producer surplus 450 tambah 90, maka ini adalah 540. Ini total surplus. Ya, sejauh ini paham atau ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, silakan kalau mau nanya. Oke, kalau ada yang nanya, kita lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya adalah redistribusi surplus jika ditetapkan pajak sehingga menyebabkan jumlah output menurun menjadi 10 unit. Oke, maka sekarang posisinya adalah output turun menjadi 10 unit. Ya. Turun menjadi 10 unit. Ya.
Oke, 10 unit. 10 unit ya, jadi di sini sekarang. Maka ini kita sudah tahu kuantitasnya adalah 10. Kita sebut aja QT ya, QTax gitu. Maka nanti yang dibayarkan konsumen adalah PT dan yang dibayarkan yang diterima produsen adalah MCT ya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ya kita tahu bahwa jadi kita selesai di sini ya, kita bahas yang C. Kita tahu bahwa jumlah after tax adalah 10, maka price after tax adalah 80 ya, dikurangi 4 kali quantity after tax ya. 80 dikurangi 4 kali 10 ya. Maka ini 80 kurangi 40, maka ini menjadi 40. Jadi price after tax bagi konsumen bayarnya 40. Tadinya 20, sekarang harus bayar 20. Nah, kalau marginal cost after tax, maka ini adalah 8 plus 0,8 kali quantity after tax. 8 ditambah 0,8 kalikan 10, maka ini 8 ditambah 8, maka 16. Ya. Jadi tadinya perusahaan terima uangnya 20, tapi karena adanya pajak, maka sekarang terimanya cuma 16. Ya. Nah, sekarang pembagian rentnya gimana? Redistribusi surplus. Maka kita lihat kembali nih. Surplus konsumen kan ini ya. Berarti kan setengah dikalikan alasnya kan QT ini ya. Tingginya adalah selisih antara PO dengan PT. Itu surplus konsumen. Surplus produsen ya. Berarti setengah MCT kurangi MC0 dikalikan QT. Sementara kalau government rent itu ada di sini. Ini berarti bentuknya persegi ya. Jadi jangan dikalikan setengah, QT dikalikan PT minus MCT. Ya. Maka sekarang consumer surplus adalah setengah kali Q-tax ya dikalikan P0 minus P-tax sama dengan setengah Q-nya itu tadi 10 ya. P0-nya itu 80 ya, PT-nya 40 ya kalau nggak salah ya, coba saya cek. PT 40 ya. Kalau saya salah angka diingatkan aja ya. Maka ini setengah kali 10 kalikan 40 ya 20 ya 200. Setengah ya 20 200. Ya. Producer surplus adalah setengah dikalikan Q-tax dikalikan MC0 dikurangi MC-tax ya. Maka setengah kalikan 10 kalikan MC0 itu 20 kali kurangi 16 ya. Maka ini adalah setengah kalikan 10 kalikan 4
ini 2, maka producer surplusnya 20. Nah, kalau bisa kalian ditanya nih misalnya berapa pajak yang dikenakan, maka pajak adalah selisih antara price tax dikurangi MC tax ya. Maka ini adalah price tax-nya tadi 40 dikurangi MC tax-nya itu 16 ya. Ya, 16 ya. Ya 16. Maka ini sama dengan 24. Jadi per unit barang yang terjual sebesar $24 itu adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Nah, government rent ya, ini adalah pajak yang dikenakan yang kita terima kalikan volume penjualan Q-tax ya. Maka 24 Q-tax-nya 10, maka ini 240. Jadi kita jawabannya adalah consumer surplus 200, producer surplusnya producer surplusnya 20 dan government rent-nya sebesar 240. Ya. Kalau misalnya kalian ditanya deadweight loss-nya, maka ini kan total surplus after tax, ini kan consumer surplus tax tambah producer surplus tax tambah government rent ya. Misalnya ditanya seperti itu, maka consumer surplus 200, producer surplus 20 ya. 200 tambah 20 tambah 240, maka ini sama dengan 460. Nah, deadweight loss misalnya ditanyakan, maka ini adalah total surplus STAR dikurangi total surplus tax. Tapi kalau nggak salah 540 dikurangi 460, maka ini sama dengan 80. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham? Mohon maaf Pak. Untuk government run-nya tadi T kali GT ya Pak. Itu 24 kali 16 Pak. Jadi kayaknya 24 kali 10. Pak. Sebentar. GT-nya kan 10 ya? GT-nya 16 bukannya. Q itu quantity ya. Kuantitinya kan 10 unit. Oh, yang awal tadi Pak maksudnya. Ya, ya, quantity. Oh, gitu. Q itu quantity. Ya, kalau yang MCT 16. Nah, ini udah di sini. Yang 16 itu marginal cost after tax. Oke ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berikutnya kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kan pendekatannya adalah pendekatan surplus ya untuk mengukur rente ekonomi ya. Nah, ini berikutnya adalah pendekatan harga bersih. Kurang lebih rumusnya seperti ini, di mana IC ini adalah intermediary consumption atau barang-barang intermediary ya. Jadi barang-barang yang dipakai sebagai bahan baku produksi. Ya, bahan baku produksi. Kayak misalnya mungkin pakai solar ya untuk energinya misalnya, atau batu bara kalau pakainya batu bara, terus mungkin biji plastiknya, biji besinya, nah, kayak gitu. Itu intermediary consumption. Terus CE ini adalah CE ini ya, TK ini tenaga kerja ya. Ini adalah compensation of employee. Ya, CE ini adalah compensation of employee atau kompensasi tenaga kerja. Intinya adalah uang yang diterima oleh tenaga kerja. Nah, CFC ini bukan ayam goreng ya, tapi fixed capital consumption of fixed capital atau konsumsi dari barang modal
bahasa lainnya itu depresiasi. Ya, depresiasi. Nah, NP ini adalah normal profit, di mana normal profit ini adalah berasal dari return dikalikan capital atau modal. Jadi normal profit ini adalah alih-alih misalnya nih modal kalian 100 juta. 100 juta. Nah, alih-alih kalian pakai untuk ini semua, gimana kalau kalian masukkan aja ke kalian investasikan dalam misalnya dalam bentuk saham atau obligasi gitu. Atau apa gitu. Nah, R ini adalah rate of return. Nah, ini rumusnya kelihatan panjang ya, tapi ini yang harus kalian pahami adalah logika di balik rumus ini. Ini yang kalian harus pahami. Resource rent kan tadi adalah total revenue dikurangi IC plus CE plus CFC ya plus NP. Ya, kan gini. Ini kan rumusnya ya. Ini kita pahami logika di balik rumus ini. Ini sama dengan total revenue dikurangi IC plus CE ya plus CFC kurung tutup minus NP. Ya, ini NP-nya kita keluarkan nih. Ini TR sama jadi resource rent sama dengan TR dikurangi total cost dikurangi normal profit. Total cost total revenue dikurangi total cost minus ini adalah total revenue dikurangi total cost ini adalah profit dikurangi normal profit. Jadi resource rent ini sebenarnya kalian kalau menurut pendekatan harga bersih itu kalian membandingkan antara profit yang kalian terima dengan normal profit. Normal profit di mana normal profit ini adalah rate of return dikalikan capital. Jadi gini, misalnya kalian punya uang 100 miliar deh, 100 miliar misalnya. Biar cita-cita harus tinggi dulu lah ya gitu. Misalnya return on investment pada tahun itu adalah 8%. Ini maksudnya gini, return 8% ini kan menunjukkan bahwa rata-rata industri itu secara nasional kalau dirata-ratakan itu bisa memberikan return sebesar 8%. Tentu ada yang bisa memberikan return 12%, ada yang cuma 3%, atau bahkan yang mungkin minus. Misalnya kalau tahun lalu perusahaan-perusahaan minyak mungkin returnnya minus, rugi, ya kan? Nah itu kalau kita lakukan rata-rata secara tertimbang kita peroleh misalnya 8%. Nah secara teori, jadi kalau misalnya rate of return misalnya entah saham atau apa rate of return of investment itu menunjukkan menjadi indikator kira-kira rata-rata normalnya profit di sebuah negara itu berapa. Nah, jadi misalnya kalian kemudian tahun itu return on investment adalah 8%. Jadi kalian masukkan misalnya ke pasar modal, kemudian misalnya returnnya 8% atau obligasi atau gimana returnnya 8%, maka kan keuntung dari 100 miliar yang kalian investasikan kan keuntungannya kan 8 miliar. Maka normalnya profit pada masa itu adalah 8 miliar. Pertanyaannya profit kalian berapa? Nah, kalau profit kalian ini misalnya 15 miliar, maka resource rent-nya adalah 5 miliar. Itu artinya apa? Kenapa kok kalian misalnya mengelola bisnis, misalnya tambang apa ya? Misalnya tambang emas misalnya. Kalian dengan modal 100 miliar, dengan bisnis tambang emas, kalian dapat keuntungan, kalian masukkan untuk usaha tambang emas. Sebentar. Nah, jadi misalnya
kalian punya uang 100 miliar, kemudian kalian pakai untuk usaha pertambangan emas, kalian dapat 15 miliar. Sementara rata-rata nasional 8 miliar kan, return kan indikator rata-rata nasional. Maka kalian beroleh keuntungan di atas normal sebesar, ini 7 miliar ya. 7 miliar gitu. 7 miliar ini berasal dari mana? Berasal dari karena kalian berbisnis emas. Berarti pada tahun itu, emas itu resource rent-nya adalah 7 miliar. Karena 7 miliar ini adalah keuntungan yang lebih besar dibandingkan kalian kelebihan 7 miliar ini kalian peroleh karena kalian bisnisnya bisnis emas. Maka emas itu di tahun itu memiliki resource rent sebesar 7 miliar. Misalnya kalian bisnisnya bisnis minyak bumi, misalnya bisnis minyak tahun lalu tekornya misalnya tekornya minus 10 miliar. Maka resource rent-nya adalah minus 10, minus 8, minus 18 miliar. Maka minyak bumi, resource rent dari minyak bumi itu minus 18 miliar. Karena kalian berbisnis minyak bumi, kalian malah diseret menuju kerugian. Jadi asumsinya adalah profit ini, selisih resource rent ini, logikanya adalah selisih antara profit yang kalian terima dengan normal profit itu berasal dari sumber daya alam yang kalian bisniskan. Memang karakteristiknya pada tahun itu mendatangkan ekstra profit sekian. Ini adalah logika dari pendekatan harga bersih. Ya. Nah, berikutnya adalah keragaan finansial dan keragaan ekonomi. Keragaan finansial dan keragaan ekonomi itu maksudnya gini, ini membandingkan antara logika di laporan keuangan dengan logika kalau kita analisis ekonomi. Karena kalau analisis ekonomi kita memperhitungkan manfaat sosial dan biaya sosial. Ini kita hitung sebagai manfaat dan biaya. Tapi kalau analisis finansial ini tidak dihitung. Contohnya gini, kalau kalian misalnya bikin bikin universitas, taruh misalnya. Kemudian dari pengelolaan universitas itu kalian dapat profit, ya. Itu kan kalian laporkan dalam laporan keuangan. Tapi ada manfaat sosial nih yang tidak kalian rasakan, tapi dicatat dalam analisis ekonomi. Misalnya gara-gara kalian bikin universitas, kemudian masyarakat sekitar tiba-tiba bisa bisnis kos-kosan, mendapat income. Kemudian bisnis warteg jadi laku karena mahasiswa nggak masak. Kalau masyarakat kan masak nih, yang nggak masak ya kalau nggak pekerja yang merantau ya mahasiswa, ya kan. Nah, sehingga bisnis warteg jalan. Mahasiswanya mungkin rada-rada manja ya, males nyuci sendiri, maka bisnis laundry juga berkembang. Tentu yang seperti ini nggak dihitung dalam laporan keuangan kalian sebagai universitas. Tapi misalnya pemerintah melakukan analisis ekonomi, maka manfaat seperti ini dihitung. Ya kalian buat apa kalian hitung? Emangnya yang seperti itu bisa bayar gaji pegawai kalian? Kan enggak. Ya, maka itu tidak dihitung dalam analisis finansial, tapi dihitung dalam analisis ekonomi. Nah, kalau analisis finansial ini adalah harga dalam analisis finansial ini kita pakai harga pasar. Kalau analisis ekonomi kita pakai harga bayangan. Harga bayangan ini adalah harga pasar yang telah disesuaikan dengan eksternalitas. Itu nanti kita bahas di belakang. Ya, ini jadi kita abaikan aja dulu. Nah, kalau kalian laporan keuangan, maka kan pajak bunga dihitung sebagai biaya, tapi dalam analisis ekonomi ini nggak kita hitung sebagai biaya. Kita bahas aja deh di belakang. Oke, ini dari penerimaan semua masih oke, biaya operasional semua masih sama. Jadi di sini kita masih sama. Nah ini yang perlu jadi perhatian nih. Ini kan biaya tetap pemeliharaan masih sama ya. Lain-lain masih sama, ya masih sama.
Yang membedakan, nah ini kan di sini pembayaran atas bunga 50, di sini minus, malah justru di minus 50. Ini sebenarnya ada typo di sini ya. Ini harusnya di sini ada pembayaran bunga nih di sini. Jadi ini masih ada pembayaran bunga 50, tapi kemudian kita minus 50 sehingga menjadi 0. Jadi intinya adalah kalau dalam laporan keuangan kalian melaporkan ada pembayaran bunga atau beban bunga. Nah, kalau dalam gerakan ekonomi beban bunga ini kita nolkan. Kenapa? Karena beban bunga ini kalau dalam konsep ekonomi dia itu bukan biaya, tapi dia adalah rent yang dinikmati oleh bank. Jadi kita ini bunga ini bukan sebuah biaya, tapi ini hanya menggeser rent yang tadinya kalian nikmati, kemudian kalian berikan kepada bank, karena bank ini ikut menjadi salah satu investor dari usaha kalian. Jadi bank ini adalah investor bagi usaha kalian, cuman investasinya dalam bentuk kredit, bukan saham. Ya. Nah, return-nya adalah bunga. Nah, jadi bunga ini adalah ya rent yang jadi bagian miliknya bank. Makanya dalam analisis ekonomi, bunga ini tidak dihitung sebagai biaya, tapi hanya menggeser rent tadi dari produsen ke perbankan. Begitupun juga misalnya di sini ada pajak, misalnya PPh. Nah, terus misalnya di sini kalian masukkan lagi PPh, tapi nanti di bawahnya ada minus PPh. Dalam artian PPh-nya dinolin. Kenapa? Karena PPh ini memang kalau analisis finansial adalah biaya yang harus kalian bayarkan. Tapi kalau dalam analisis ekonomi, pajak ini adalah rent yang seharusnya kalian nikmati, tapi rent ini kemudian digeser menjadi milik pemerintah. Jadi hanya menggeser rentnya saja. Ya. Nah, terus ini ada depresiasi. Depresiasi ini adalah depresiasi lingkungan ya. Bukan depresiasi modal ya. Ini depresiasi lingkungan. Ini maksudnya adalah biaya sosial tadi. Misalnya kalian memproduksi sebuah barang, kemudian kalian dalam memproduksi barang tadi mencemari lingkungan. Tapi atas pencemaran ini oleh pemerintah kalian dibiarkan aja. Ya. Jadi kalian dibiarkan aja, kalian nggak harus membayar kompensasi. Nah, maka pencemaran lingkungan ini kan tentu nggak masuk dong dalam laporan keuangan kalian, kalian nggak bayar. Tapi dalam gerakan ekonomi ini dimasukkan karena ada kerusakan lingkungan di sana. Misalnya gara-gara pencemaran kalian, orang-orang yang tadinya bisa minum air pakai air tanah, sekarang air tanahnya rusak, harus beli aqua galon. Kalau dia masuknya ke sungai, ikan-ikan air tawar mungkin populasinya bisa turun, bukan hanya turun dari segi populasi, mungkin ikannya jadi mengandung limbah yang kalau dimakan dalam jangka panjang mungkin bisa membawa kanker. Biaya lagi kan, bagi nelayan penghasilannya turun, dari segi jumlah, mungkin karena kualitasnya juga jelek, nggak bisa dijual kemana-mana, ya nggak bisa dijual ke ekspor misalnya. Ya, cuman bisa dijual ke warga sekitar, harganya juga jadi turun. Jadi dari segi kuantitas turun, dari segi harga juga turun. Dalam jangka panjang mengakibatkan biaya kesehatan. Kalau ditanggung oleh pemerintah, biaya kesehatan ini yang nanggung pemerintah. Kalau pakai BPJS. BPJS bukan pemerintah, kita semua ya, pemerintah cuma ngongkosin kurangnya aja. Terus misalnya pertanian mungkin kesuburannya berkurang dan lain-lain. Nah, yang seperti ini dalam gerakan finansial kan nggak dihitung karena kalian nggak bayar, tapi dalam gerakan ekonomi itu dihitung sebagai analisis. Kita lanjut ya, pemanfaatan sumber daya alam secara intertemporal. Jadi intinya gini, kalau SDA-nya tidak terbarukan, ini ada masalah yaitu bagaimana mengelola secara efisien untuk masa penggunaan yang lebih dari satu periode. Kalau kalian ekstraksinya pelan-pelan, maka suplai dipasarkan sedikit. Harganya kan mahal, ya kan?
sehingga total revenue-nya nanti akan lebih tinggi dalam jangka panjang. Ya, kita bagi dalam jangka panjang. Karena kan ya tak terbarukan, kuantitasnya tentu akan selalu segitu, harga yang kalian peroleh lebih tinggi. Tapi kalau kalian ekstraksinya pelan-pelan, kalian kehilangan opportunity cost, kalian kehilangan kesempatan untuk menginvestasikannya terlebih dahulu. Jadi kalau kalian ekstraksinya sekarang lebih banyak, memang harganya lebih sedikit. Harganya lebih rendah, ya. Harganya lebih rendah. Tapi uangnya kan sudah kalian terima sekarang. Kemudian kalian bisa investasikan dapat return entah 8%, 12%, 15%. Ya. Kalau kalian menahan produksi, kalian nggak bisa invest itu. Kalian kehilangan return on investment. Kalau kalian cepetan, lebih banyak ekstraknya sekarang, harga lebih rendah, tapi kalian dikompensasi, kalian ada return on investment. Nah, maka ini ada pertanyaan mana yang lebih pas gitu. Maka ini akan menimbulkan pertanyaan mana yang lebih pas bagi kita untuk melakukan investasi. Kira-kira pengurukan yang efisien yang mana gitu. Nah, secara intertemporal berarti kan kalian sudah dapat present value ya. Ini present value. Itu sebabnya kalau kalian perhatikan di sini, memang kalau menunda kalian dapat harga yang lebih tinggi. Ya. Tapi harga yang lebih tinggi itu nanti akan tergerus oleh opportunity cost ini. Yang seharusnya bisa kalian peroleh kalau kalian investasikan. Nah, gimana dong produksi yang efisien? Itu nanti akan dibahas di beberapa pertemuan ke depan. Jadi kalian cukup pahami saja dulu dilematikanya. Dilema yang dihadapi oleh orang-orang yang investasi di bidang sumber daya alam tak terbarukan, bahwa kalau dia tunda-tunda dapat harga lebih bagus, tapi dia kehilangan kesempatan untuk investasi. Sementara kalau dia dapatnya lebih cepat, dia bisa investasikan ke dalam pasar modal, atau dia investasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Jadi bisa dia dapat lebih banyak lebih cepat sekarang, dia bisa bangun usaha yang lain, masukkan ke pasar modal, atau beli peralatan baru sehingga dia bisa produksi lebih cepat. Ini yang ada trade off di sana. Oke, sementara itu dulu kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab untuk sesi tanya jawab recordnya saya matikan dulu ya. Ya, tapi sebentar. Oke, record.